Yang mereka kejar tuh berkat sama mujizat, bukan Yesusnya. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu tugas kita. Segala sesuatu ditambahkan itu tugasnya kerajaan surga, bukan tugas kita. Ya. Jadi ketika kita melakukan hal itu, kata ditambahkan itu malahan artinya bisa dimultiplikasi, menjadi magnet, semuanya akan datang sendiri kepada kita. Kita ini, yang perlu kita pahami adalah begini, yang saya selalu sampaikan kepada jemaat begini, kita ini adalah pengelola, bukan pemilik. Harta, jabatan, status, apapun yang melekat sama kita, itu bukan punya kita. Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan, apapun yang ada di bawah langit adalah milik kerajaan surga, milik Tuhan, milik the property of heaven. Jadi apapun yang kita punya dalam hidup ini, yang kita pikir kita punya, itu hanya pinjaman yang dipinjamkan sama kerajaan surga untuk dikelola. Makanya ada Matius 25 dikatakan, diberikan talenta 5, 2, dan 1 sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kita sanggupnya 1, sanggupnya 2, ya dititipkannya 2, dan harus dikelola. Nah, ketika kita mengerti tentang hal ini, dan mengerti juga bahwa Mazmur mengatakan hidup manusia hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Kita datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Datang telanjang, pulang telanjang loh. Datang dikasih baju di rumah sakit, pulang dikasih baju juga waktu dimandikan jenazahnya. Betul-betul nggak bawa apa-apa. Jadi selama hidup ini, kita harus mengerti bahwa kita ini adalah steward, pengelola, bukan owner, bukan pemilik. Ketika kita mengerti tentang kebenaran ini, kita merdeka. Kita nggak akan banding-bandingkan hidup kita sama orang lain. Kita akan nggak ada iri hati, nggak ada kecemburuan dan lain sebagainya. Karena kita merasa bahwa oke, berarti porsi saya segini, kapasitas saya segini, saya bertanggung jawab untuk mengelola. Dan ketika saya kelola dengan baik, saya dipercaya perkara yang lebih besar. Perkara yang lebih besar pun itu punya kerajaan surga, bukan punya kita. Jadi ketika kita mengerti tentang hal ini, kita merdeka hidupnya. Kita nggak akan banding-banding sama orang lain. Dan ketika kita dapat yang kecil misalnya, dipercayakan Tuhan walaupun masih kecil, kita harus mengerti satu hal begini. Tongkat di tangan Musa nggak ada artinya. Tapi ketika bermitra sama Tuhan membelah lautan. 5 roti dan 2 ikan nggak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan memberi makan ribuan orang. Batu dan umban nggak ada artinya, diketawain sama Goliat. Ya. Tapi ketika bermitra sama Tuhan membunuh Goliat. Jadi apapun yang masih kecil, yuk kita kelola bersama-sama. Itulah kebenaran. Dan mengerti bahwa dunia ini pasti ada kesengsaraan. Hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa kok. Jadi harus mengerti tentang itu. Saya sangat suka dengan apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan. Itu statement yang paling dahsyat. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Baca ayat itu menjadi sebuah pedoman yang luar biasa. Jangan kasih kondisi sama Tuhan. Mereka diperhadapkan dengan tungku api. Ya. Mereka harus menyembah dewa yang Raja Nebukadnezar dirikan. Pernyataan mereka cuma begini, kami tahu bahwa Tuhan kami sanggup menolong kami, melepaskan kami dari tungku api. Kita kalau baca di sekolah minggu kan kita udah tahu ujung-ujungnya kan disertai sama malaikat Tuhan. Mereka mana tahu, mati dibakar hidup-hidup loh. Tapi pernyataan mereka yang luar biasa, mereka katakan begini. Kalaupun tidak, seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah dewa yang Raja Tuhanku dirikan itu. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, saya tidak akan memberikan kondisi atau syarat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap akan taat. Apapun yang terjadi, saya tetap akan setia sama Tuhan. Karena kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan. Rencana Tuhan bukan rencana saya. Jalan Tuhan bukan jalan saya. Apapun yang dia lakukan, pasti ujungnya terbaik bagi saya. Nah, ini penting. Dahsyat kan jadinya.